Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Narlita. Hari ini saya akan membahas mengenai balance scorecard. Tentang definisi dan konsep serta keunggulan terhadap balance scorecard. Apa sih balance scorecard itu? Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja dan membahasnya di next berikutnya. Oke, di sini kita membahas tentang pendahuluan dulu. Pada umumnya, setiap perusahaan pasti menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu tolak ukur kinerja bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan di dunia bisnis semakin ketat sesuai dengan perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi yang semakin maju. Sehingga perusahaan harus menentukan strategi dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Lalu bagaimana untuk kita mengetahui sejauh mana sasaran yang ditentukan dapat tercapai? Maka perusahaan membutuhkan alat pengukur kinerja, salah satunya yaitu balance scorecard. Dilanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintahan, dan organisasi di seluruh dunia untuk kegiatan usaha, serta menyelaraskan visi strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal maupun eksternal, dan juga memantau kinerja organisasi terhadap strategi tujuan. Menurut Dr. Henry Robert Kaplan dan David Norton, sebagai kerangka pengukuran kinerja yang strategis menambahkan non-ukuran kinerja keuangan tradisional untuk memberikan para manajer dan eksekutif yang lebih seimbang dalam pandangan kinerja organisasi. Yang kedua yaitu ada konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard atau BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Henry Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance and scorecard. Balance yang artinya seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan scorecard adalah kartu skor yang merupakan guna untuk mencatat skor hasil kerja pada perusahaan. Dengan begitu, BSC atau balance scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan. Kemudian berkembang menjadi begitu luas menggunakan 4 perspektif lainnya yang dapat mengukur kinerja organisasi secara utuh. Kemudian 4 perspektif tersebut yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertunjukan. Lalu balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis. Next, kita membahas yang ketiga 4 perspektif. Yang pertama yaitu ada keuangan atau finansial. Balance scorecard perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Itu sangat penting. Yang kedua yaitu pelanggan. Perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Yang ketiga yaitu ada proses bisnis internal. Adalah menampilkan proses kritis yang memungkinkan pada unit bisnis untuk memberikan nilai yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar yang diinginkan serta memuaskan para pemegang saham. Dan proses bisnis internal memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu proses inovasi, yang kedua yaitu proses operasi, yang ketiga yaitu pelayanan turun jual. Yang keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang.
Dan dia memiliki prinsip 3. Yang pertama ada kapabilitas pekerja, yang kedua kapabilitas sistem informasi, dan iklim organisasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi-fungsi balance scorecard. Yang pertama ada melakukan komunikasi mengenai target yang ingin mencapai perusahaan yang ingin dicapai. Yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi. Yang ketiga yaitu menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga pelayanan perusahaan. Yang terakhir, yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan dari strategi yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Lanjut ke yang kelima, balance scorecard sebagai inti sistem manajemen strategi. Dalam balance scorecard menekankan bahwa semua ukuran keuangan dan non-keuangan harus menjadi bagian dari sistem informasi untuk seluruh karyawan pada semua tingkat organisasi berdasarkan visi, misi, dan strategi dari suatu unit usaha. Adapun proses manajemen yang penting sebagai berikut, yaitu pertama memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran. Yang keempat, menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Yang kelima yaitu meningkatkan pembelajaran strategi. Selanjutnya yang keenam, ada keunggulan balance scorecard. Keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis adalah kemampuan balance scorecard dalam menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada komprehensif. Dalam perencanaan strategi dari yang sebelumnya hanya ada perspektif keuangan, maka meluas ke 3 perspektif yang lainnya, yaitu perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu koheren. Berarti balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. Dan yang keempat yaitu struktur. Sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis menjanjikan ketercapaiannya berbagai sasaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, langkah membuat dan mengembangkan balance scorecard. Yang pertama yaitu ada menentukan dan menetapkan visi perusahaan, yang kedua menentukan tujuan strategis, dan yang ketiga yaitu menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan, dan yang keempat menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulan di sini, balance scorecard atau BSC merupakan alat untuk mengukur kinerja dan sebagai penilaian performa suatu organisasi atau perusahaan, yang dimana balance scorecard sebagai penyeimbang dalam pengukuran kinerja seperti finansial ataupun non-finansial, jangka pendek ataupun jangka panjang. Balance scorecard mempunyai peran penting terutama dalam strategi suatu organisasi atau perusahaan, yang dimana visi dan misi suatu organisasi diterjemahkan ke dalam 4 perspektif yang sudah disebutkan di pembahasan. Yang pertama ada keuangan, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada proses internal, dan yang keempat ada pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut saran. Di sini setiap organisasi maupun perusahaan sangat membutuhkan balance scorecard. Dengan begitu terus belajar, memahami, dan menerapkan 4 metode perspektif balance scorecard dengan menggunakan strategi lainnya, dan harus saling berhubungan satu sama dengan yang lain supaya visi, misi, dan tujuan bersama tercapai. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang
saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi motivasi serta ilmu baru yang berguna. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada jarumnya kata, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya ucapkan burung pilihan, burung sentrosi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.